Ada pertanyaan nih Ustaz. Iya. Kapan waktu terbaik untuk menghafal? Kapan waktu terbaik untuk menghafal ya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Waktu yang baik untuk menghafal. Naam. Agni, sebagai seorang penuntut ilmu dan juga teman-teman kami, sahabat pecinta sejarah Islam yang dirahmati Allah, waktu bagi penuntut ilmu itu merupakan tunggangan dia untuk menjadi orang yang berilmu, yakni sarana dia. Maka gunakanlah sarana yang diberikan oleh Allah tersebut sebaik-baik mungkin, karena sarana tersebut nggak akan balik lagi nantinya. Waktu menghafal, di sini saya sedikit buka kitab adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri, karena udah pernah kita bahas. Mungkin di sini kita akan bahas lebih panjang lagi. Waktu yang terbaik untuk menghafal bagi penuntut ilmu itu di waktu sahur. Waktu sahur nih. Waktu sahur sebelum subuh. Salah seorang ulama menjelaskan kalau ada yang ingin kalian hafal, maka tidurlah dulu. Kemudian di akhir malam bangun, nyalakan lentera, kemudian hafalkanlah. Pernah Anda praktekkan Agni? Dulu Anda sempat menghafal matan Zubat, nazam Zubat. Apa yang Anda hafal sebelum sahur, itu dalam keseharian itu masih kebayang-bayang, masih nempel aja. Jadi dulu ada teman dari Lombok, kami sepakat sehari itu saling setoran nazam Zubat. Sehari 4 bait. Siapa yang nggak setoran, tawaf hukumannya. Misalnya Anda sama Antum nih, ini siapa yang nggak setoran, tawaf gitu ya. Setorannya jam istirahat. Jam setengah 10, jam 10 kami setoran. Tawaf itu kalau udah sering-sering di Mekah, agak jarang biasanya. Nggak tiap-tiap hari. Biasanya yang baru datang itu kan tawaf. Udah 2-3 tahun di Mekah, tawaf itu melelahkan. dan kalau udah tawaf, malam nggak bisa ngaji talaki karena udah capek badan. Tawaf kan dosa-dosakan, lumayan melelahkan. Siapa yang nggak setoran, tawaf nih. Kalau yang baru sampai Mekah nggak setoran terus jadinya biar bisa ya, mengikop diri sendiri biar nggak manja kan. Akhirnya anda coba memanfaatkan beberapa kali waktu sahur. Waktu sahur anak-anak hafal, takrir, tahfidz, dan alhamdulillah bagus hafalan di waktu sahur. Itu yang pertama. Yang kedua ba'da salat subuh. Muhim Agni, ketika otak kita, tubuh kita itu udah istirahat dulu. Jadi kalau kita lihat secara fisiknya, jangan kita paksakan menghafal ketika habis olahraga. Itu capek, otak capek. Jangan ketika banyak masalah. Tapi Ustaz, bukankah masalah itu akan datang? Iya. Nah, di sini nanti seorang penuntut ilmu, dia harus pintar memanage perasaannya. Jangan sampai ketika dia, misalnya nih, antum lagi banyak masalah. Antum nikah, ada masalah sama istri, ada masalah sama teman kerja. Bakal sholat nggak kira-kira? Tetap sholat kan? Mood hati tetap sholat. Nah, demikian juga ketika kita ingin menghafal, mood kita harus menghafal jadwal rutinan kita. Pintar-pintar penuntut ilmu itu menjaga hatinya. Pernah kita bahas dulu, Kang Wahyu, kameramen, hal-hal yang bisa menghalangi penuntut ilmu mendalami ilmunya. Salah satunya hendaknya dia pintar-pintar mengelola memanajemen hatinya. Karena ketika hatinya itu futur, galau, banyak masalah, ini bisa mengganggu fokusnya nuntut ilmu. Jadi Agni, waktu yang paling bagus menghafal sebelum fajar atau setelah fajar, sebelum subuh atau setelah subuh. Yang kedua, ba'da zuhur. Karena ba'da zuhur, orang yang terbiasa dengan tidur qailulah, itu otaknya udah fresh dulu. Udah tidur, udah restart dulu dia kan. Kalau ibarat laptop, udah di restart 1 jam, kemudian dimatikan dulu 1 jam, kemudian dihidupkan lagi, itu biasanya lebih dingin sih laptop yang tadi kan. Benar nggak? Yang masih kuliah. Nah, laptop panas nih Ustaz, matikan, diemin dulu 1 jam, nanti baru pakai. Sama, qailullah itu kita istirahat dulu, bukan mati, jangan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Kita restartkan dulu, baru kemudian setelah kita bangun dari qailullah, sholat zuhur, kemudian otak kita lebih fresh, badan kita lebih fresh. Itu 2 waktu yang paling bagus. Yang ketiga, ba'da salat maghrib. Apa yang ketiga? Ba'da salat maghrib. Ba'da salat maghrib itu waktu qiraah namanya. Jadi di Mekah zaman dulu, di Mekah zaman Syekh Hanam masih muda, beliau cerita, di Mekah itu ba'da maghrib semua baqalah. Baqalah itu warung-warung tutup semua itu. Di mana orang-orang semua? Di masjid.
Anak tamat SD itu di masjid. Orang dari tamat SD sampai tua semuanya di masjid. Yang tahfidz, yang kegiatan taklim semuanya. Yang masih kecil-kecil, yang belum masuk SD itu sama orang tuanya. Jadi ibunya ngajarin. Laki-laki semuanya di masjid. Jadi kalau ada orang yang di jalanan saat jam-jam bainal maghrib wal isya itu buru-buru jalannya. Karena mereka merasa kurang nyaman kalau malu kalau maghrib, ba'da maghrib itu ada di jalanan. Ini kisah dari syekh kami dan mereka terbiasa menghafal Al-Quran itu ba'dal asar sampai ba'dal isya atau juga ba'dal maghrib. Kalau sekarang di Mekah itu setoran dari ba'dal asar sampai ba'dal isya sampai ba'dal maghrib. Tapi kalau aneh dulu syekh minta ba'dal asar. Ba'dal asar, maghrib selesai. Maghrib beliau suruh murajaah. Maka ba'dal maghrib itu waktu yang bagus untuk menghafal. Ya, sehingga dalam sehari semalam itu ada 5 waktu sebenarnya yang bagus. Baru bahas 4 ya. Yang pertama kapan? Sebelum fajar atau sebelum subuh. Kemudian setelah kemudian ba'da qailulah. Tapi kalau untuk orang yang kantoran, yang mahasiswa, ya jangan ba'da zuhur. Kenapa? Masih capek ini. Baru berjuang. Si Raham kuliah ba'da zuhur itu baru keluar kelas. Panas-panasnya otak masih lelah, diajak menghafal. Ustaz, ya ini habis kuliah sholat zuhur nih pikiran dah kegeprek aja nih Ustaz. Ayam geprek dah ke kantin aja kan. Capek. Maka Anda nggak terlalu menganjurkan bagi mahasiswa, bagi orang kantoran menghafal pada sholat zuhur. Kecuali orang pesantren, dia ada qailulah, jadwalnya tertib 24 jam diatur. Kemudian pada sholat maghrib. Itu udah 4 waktu kan. Yang terakhirnya tengah malam. Wa qala ta'ala inna nasyatal laili yashaddu wad'a wa aqwamu qila. Menghafal di waktu malam. Tapi di malam ini untuk orang-orang yang terbiasa tentunya. Kalau orang nggak biasa untuk begadang nggak kuat. Kalau untuk santri ya begadang itu merupakan penunjang paling utama untuk dia bisa meningkatkan hafalan. Kalau di santri kita nih malam itu anda anjurkan mereka coba cek dari misalnya hafalan 8 juz 1 sampai juz 8, perhatikan bolongnya halaman mana aja. Oh Ustaz, juz 4 ada bolong nih. Halaman berapa? Juz 4 mungkin ada bolongnya di halaman kelima. Wasari'u ila halaman kelima ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Ustaz, di wasari'u ini agak sedikit bolong tuh Ustaz. Juz 5 di mana? Kayaknya semua. Juz 5 ada 10 enggak apa-apa yang bolong-bolong. Jadi malam itu untuk menambal yang bolong-bolong nih. Dan ketika mereka memperbaiki di malam hari itu lebih tenang, lebih nggak ada yang mengganggu lah kan. Udah mulai paling ya beberapa ustadz ya pas murojaah kayak ada di belakang ada suara ada gitu. Jangan takut, naam. Ya, sehingga di malam hari itu bisa lebih tenang. Asal nggak terlalu larut aja, membuat besok nggak seger badan kita. Jadi 5 waktu. Kami ulangin sebelum fajar, sebelum subuh, ba'da subuh. Kalau orang yang di pesantren bisa ya, ataupun bagi emak-emak yang bisa qailulah, tapi emak-emak nggak bisa juga. Zuhur itu mereka habis baru dinas tugas negara soalnya di dapur kan. Kalau yang ada emak-emak jam 11 selesai dinas negara, nggak selesai juga masih. Jadi emak-emak kayaknya nggak bisa juga pada salat zuhur. Kecuali santri lah mungkin. Santri ba'da salat zuhur kan dia baru bangun tidur qailulah, jadi agak fresh dikit kan. Ketiga ba'da salat zuhur. Keempat ba'da salat maghrib. Ini waktu qiraah namanya. Yang kelima di malam hari. Malam hari jam-jam 10 ke atas orang-orang udah tidur, udah mulai tenang, baru dia sibuk dengan hafalannya. Ini 5 waktu menghafal yang paling bagus. Pertanyaan, waktu menulis kapan yang bagus? Menurut ulama, ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu waktu menulis. Jadi kalau misalnya Irham Ustaz, saya pengen tulis status saya Ustaz, bikin ba'da zuhur. 3 status, di-share-nya kapan? Besok. 3 ilmu yang antum akan share mungkin di status ini segala macam ataupun di feed Instagram antum. Ustaz, kapan waktunya? Kayaknya saya pengen berdakwah lewat medsos nggak bisa maksimal nih kalau nggak ada waktu khusus. Ba'da zuhur. Ba'da zuhur kalau nggak sibuk itu bisa digunakan. Di sini dijelaskan. Ba'da zuhur itu waktu untuk menulis. Waktu meneliti kapan? Waktu duha. Waktu pagi itu waktu untuk membaca dan meneliti. Untuk membaca kapan lagi? Malam. Malam bagus untuk membaca, duha juga bagus untuk membaca. Sebenarnya nggak ada waktu khusus yang hanya saat itu saja. Bukan berarti kita hanya membaca saat itu saja. Membaca terus-terusan kalau kita bisa, dengan tidak melalaikan kegiatan lainnya. Tapi di waktu-waktu tersebut itu bagus banget. Kalau kita mau meluangkan waktu untuk membaca. Waktu duha dan juga di malam hari. Waktu zuhur itu kalau menurut Syekh Dr. Aid Al-Qarni, jangan baca yang berat-berat waktu zuhur. Untuk menulis atau membaca yang ringan-ringan kayak sejarah, sirah nabawiyah, yang otak enggak terlalu diajak mikir. Jangan nahu ba'da zuhur. Waduh, nahu ba'da zuhur setahun enggak selesai kita pelajarin. Demikian ini mudah-mudahan bermanfaat.